Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam video ini saya akan membahas atau bercerita sedikit tentang kisah Nabiullah Idris alaihi salam, di mana sebenarnya nama asli Nabiullah Idris adalah Uknuh. Jadi Nabi Idris itu mempunyai nama asli Uknuh. Lalu kenapa kemudian disebut sebagai Idris? Alasannya karena likathrotid darsi, karena Uknuh ini adalah seorang nabi yang amat sangat banyak madaras atau sering membaca, mungkin membaca ilmu atau membaca zikir kepada Allah. Jadi lisannya tidak pernah berhenti untuk madaras. Nabi Idris ini mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu Nabi Idris saat ini pun hidup di surganya Allah Ta'ala. Lalu gimana kemudian kok bisa Nabi Idris hari ini sudah berada di surganya Allah? Jadi Nabi Idris alaihi salam dikisahkan bahwa beliau ini adalah sosok yang amat sangat rajin beribadah kepada Allah Ta'ala. Di antaranya itu beliau banyak membaca ilmu, juga banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Hingga akhirnya saking banyaknya ibadah Nabi Idris kepada Allah, malaikat-malaikat di langit sangat mengagumi Nabi Idris alaihi salam. Singkat cerita, di antara yang mengagumi Nabi Idris kemudian adalah malakal maut, malaikat pencabut nyawa, malaikat yang ditugasi Allah Ta'ala mencabut ruh hamba-hambanya Allah. Malakal maut sangat mengagumi Nabi Idris, ya karena kerajinan ibadahnya itu. Hingga kemudian di suatu waktu malakal maut ini rindu, ingin bertemu dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Malakal maut minta izin kepada Allah agar bisa mengunjungi Nabiullah Idris. Allah memberinya izin, hingga kemudian malakal maut berkunjung kepada Nabi Idris alaihi salam, bertamu kepada Nabi Idris alaihi salam. Beberapa hari malakal maut bersama Nabi Idris. Nabi Idris awalnya tidak curiga karena malakal maut berwujud menjadi manusia ketika bertemu kepada Nabi Idris alaihi salam. Lalu kemudian setelah beberapa hari berselang, Nabi Idris mulai menemukan kecurigaan karena malakal maut ini ya tabiatnya malaikat. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak membutuhkan untuk tidur. Begitupun malakal maut ketika bertemu kepada Nabi Idris. Nabi Idris akhirnya bertanya, siapa engkau sebenarnya? Malakal maut menjawab, saya sebenarnya malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa. Nabi Idris lalu bertanya kemudian, ya mungkin kalau kita didatengin oleh malakal maut, tentu kita pun akan kaget. Ada maksud apa nih datang ke sini? Nabi Idris pun bertanya, maksud kamu ke sini apa? Apakah kamu mau mencabut nyawa saya, ataukah kamu hanya menziarahi saya, hanya mendatangi saya, atau hanya bertemu, hanya bertamu? Jawab malakal maut menjawab, saya ke sini hanya untuk menziarahi Anda, menziarahi kamu. Ya, akhirnya Nabi Idris alaihissalam menerima kedatangan malakal maut itu ya, karena tujuannya memang hanya untuk ziarah. Tapi kemudian Nabi Idris alaihissalam mempunyai inisiatif. Beliau ingin merasakan pahitnya dicabut nyawa. Tujuannya adalah agar beliau lebih merasa takut kepada Allah, lebih merasa ingin mempersiapkan kematian. Gak seperti kita sekarang ya. Kita selalu mempersiapkan masa depan, padahal masa depan yang paling pasti adalah kematian. Masa tua tidak pasti. Gak semua orang hidup sampai tua. Banyak orang yang masih muda udah meninggal. Kepastian masa depan adalah hidup setelah mati. Nabi Idris tentu dia seorang nabi, dia seorang rasul, meyakini itu. Akhirnya Nabi Idris meminta kepada malakal maut agar dicabut nyawanya dia, tapi dengan syarat, jangan lama-lama karena masih pengen hidup. Singkat cerita, malakal maut minta izin kepada Allah untuk mencabut nyawanya Idris beberapa waktu lah, hanya untuk beberapa saat. Nabi Idris dicabut nyawanya oleh malakal maut. Akhirnya Allah memberi izin kepada malakal maut, ya udah, Nabi Idris nyawanya dicabut oleh malakal maut. Gak berapa lama nyawanya dimasukkan lagi, ruhnya dimasukkan lagi kepada jasadnya Nabi Idris alaihissalam.
Kemudian malaikat maut bertanya kepada Nabi Idris, bagaimana rasanya? Sakaratul maut itu bagaimana rasanya? Nabi Idris menjawab bahwa itu adalah kepedihan yang amat sangat. Bahkan mungkin rasa sakitnya nggak bakal habis, walaupun sudah menghabiskan waktu 1000 tahun, masih akan terasa sakitnya, saking pedihnya itu kematian. Malaikat maut berkomentar, karena Nabi Idris adalah sosok atau orang yang sangat dia kagumi, nggak mungkin malaikat maut bermaksud menyakiti Nabi Idris kan, karena malaikat maut mengagumi Nabi Idris. Komentar malaikat maut selanjutnya adalah, wahai Nabiullah Idris, saya mencabut nyawa engkau dengan amat sangat pelan, berbeda dengan mencabut nyawa orang-orang yang lain. Lah, ketika mencabut nyawa dengan sebegitu pelannya aja Nabi Idris merasakan teramat sakit. Bayangkan jika yang dicabut nyawa adalah orang-orang yang ya banyak dosa seperti kita. Setelah nyawanya, setelah ruhnya dikembalikan kepada jasadnya Nabi Idris hidup kembali. Ya kemudian Nabi Idris mempunyai permintaan lain kepada sahabatnya itu, kepada malaikat maut. Nabi Idris meminta malaikat maut bisa mengantar dia untuk melihat nerakanya Allah Ta'ala, untuk melihat tempat di mana kemudian orang-orang yang kufur kepada Allah, yang memusyrikan Allah Ta'ala akan mendapatkan azab dari Allah. Tujuannya tetap satu. Nabi Idris ingin lebih takut kepada Allah ketika setelah melihat neraka, lebih segan untuk maksiat kepada Allah. Lalu kemudian sahabatnya ini malaikat maut meminta izin kepada Allah agar Nabi Idris bisa melihat neraka. Ya akhirnya singkat cerita Allah Ta'ala memberinya izin. Lalu kemudian mereka berdua berkunjung ke neraka. Tidak sampai masuk, malaikat maut bersama Nabi Idris tidak sampai masuk ke neraka, karena dilihat dari luar pun Nabi Idris sudah ngeri dengan azab neraka. Dia sangat tidak kuat untuk menyaksikan azabnya, apalagi kalau sampai merasakan. Setelah itu Nabi Idris meminta permintaan lain kepada sahabatnya, kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, saya juga ingin diantar ke surga. Saya ingin melihat nikmat-nikmat surga itu seperti apa, agar tujuannya tetap satu, agar saya semakin giat beribadah kepada Allah, agar saya semakin rajin beribadah kepada Allah, agar optimisme saya semakin kuat. Akhirnya ya seperti biasa, malaikat maut meminta izin kepada Allah. Allah mengizinkan dia mengantar Nabi Idris alaihissalam ke surga. Ketika Nabi Idris masuk ke surga, betapa nyamannya tempat itu. Bahkan di sana Nabi Idris meminta agar bisa meminum telaga yang ada di surga, meminum air dari telaga yang ada di surga. Malaikat maut memberinya minum dari telaga yang ada di surga. Nabi Idris meminumnya dan merasakan sangat segar. Kisah yang paling unik setelahnya adalah setelah Nabi Idris masuk ke dalam surga, sudah beberapa lama mungkin malaikat maut memintanya untuk kembali pulang, karena sudah lama, terlalu lama di surga. Nabi Idris menolak. Dia menolak, dia enggan untuk keluar dari surga karena saking nyamannya tempat itu. Gak mau balik ke dunia, gak mau. Malaikat maut sampai memaksa Nabi Idris, bahkan diriwayatkan sampai Nabi Idris ta'alaqa ila syajar, berpegang kepada pohon, saking gak mau ini dikeluarin dari surga, gak mau. Ya udah di surga, mana mau keluar, gitu kan. Nabi Idris pun begitu. Malaikat maut terus memaksa, Nabi Idris terus menolak. Dua-duanya terus berdebat. Malaikat maut tetap, kamu harus pulang karena di sini belum waktunya untuk kamu. Nabi Idris enggak. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus salah satu malaikat yang lain yang derajatnya yang lebih luhur derajatnya dari malaikat maut, yang lebih bijak, yang lebih agung daripada malaikat maut. Malaikat ini fungsinya nanti kemudian untuk menjadi hakim antara dua orang yang berdebat ini, antara dua Nabi Idris dan malaikat maut yang sedang berdebat. Akhirnya malaikat yang lain datang untuk menjadi hakim atas perdebatan itu. Yang pertama ditanya adalah malaikat maut, apa maksud kamu meminta Nabi Idris keluar dari surga dan kembali ke dunia? Malaikat maut menjawab, ini bukan waktunya, ini belum waktunya.
Memang Nabi Idris kemudian akan menjadi ahli surga, tapi belum sekarang waktunya untuk tinggal di surga. Maka akhirnya Nabi Idris harusnya kembali keluar, kembali ke alam dunia, tidak tinggal di surga. Diterimalah jawaban dari malakal maut. Lalu kemudian malaikat yang menjadi hakim ini bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam, wahai Nabiullah Idris, kenapa engkau enggan keluar dari tempat ini? Kenapa engkau enggan keluar dari surga, kembali ke tempatmu di dunia? Nabi Idris menjawab dengan 3 hujah yang amat sangat kuat, yang gak bisa dibantah. Hujah pertama, Nabi Idris berkata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Secara makna mungkin bakal sama dengan ayat itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Saya sudah merasakan mati. Karena sebelumnya kan Nabi Idris sudah pernah dicabut nyawa sama malakal maut. Selalu kemudian dimasukkan lagi ruhnya, hidup lagi, dan sekarang ada di surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati, saya sudah merasakan. Hujah pertama. Kedua, wa imminkum illa wariduha kana la dzarbika haddam maqdiya. Setiap kalian semua akan melewati jahanam, melewati neraka. Setiap manusia mungkin akan melewati neraka, yaitu ketika kita menyeberang ke jembatan Shiratal Mustaqim. Karena ya di kiri kanan adalah neraka. Kalau kita sampai terpeleset, kita akan terjerumus ke neraka. Saya sudah melewati neraka. Jawaban Nabi Idris gitu. Saya sudah melihat neraka, sudah lewat. Sebelum masuk surga ini kan saya diantar dulu ke neraka. Itu udah. Dan jawaban terakhir Nabi Idris adalah bahwa setiap orang yang masuk ke surga tidak akan dikeluarkan lagi. Ahli surga yang masuk ke surga tidak akan dikeluarkan lagi. Beda kasus jika orang yang masuk neraka ada kemungkinan di kemudian waktu, di kemudian hari ahli neraka dikeluarkan dari neraka, habis dosanya dimasukkan ke surga. Tapi tidak ada ceritanya ahli surga masuk ke surga dikeluarkan lagi lalu dimasukkan ke neraka. Nabi Idris pun berpendapat seperti itu. Saya udah di surga, masa harus dikeluarin lagi? Untuk apa lagi? Mati udah, ngelewatin neraka udah. Sekarang udah masuk surga, ya nggak mau keluar. Dengan 3 hujah yang kuat ini, akhirnya ditetapkanlah Nabi Idris sampai detik ini berada di surga. Jadi dari kisah ini kita bisa menangkap sebenarnya Nabiullah Idris ini adalah manusia yang unggul, manusia yang utama, manusia yang dianugerahi Allah Ta'ala kenabian dan kerasulan, manusia yang berilmu. Ketika seorang manusia memiliki ilmu lalu kemudian dia mengamalkan ilmunya, sebagaimana Nabi Idris banyak ibadah kepada Allah, maka manusia ini akan menjadi manusia yang teramat sangat mulia hingga bisa mengalahkan kemuliaan malaikat. Padahal malaikat makhluk yang tidak pernah berdosa kepada Allah, tapi manusia yang memiliki kemungkinan berdosa kepada Allah, kecuali para nabi dan para rasul ya. Gak mungkin para nabi para rasul berdosa. Manusia yang dari sananya memungkinkan untuk melakukan dosa, tapi ketika manusia ini memiliki ilmu lalu beramal dengan ilmunya, maka manusia tersebut bakal bisa memiliki kemuliaan, bahkan mengungguli kemuliaan malaikat. Nabi Idris kemuliaannya bisa mengalahkan kemuliaan malakal maut, hujahnya mengalahkan hujah malakal maut. Tapi sebaliknya, manusia ketika tidak menggunakan akalnya, tidak memakai keimanannya, banyak maksiat kepada Allah, banyak zalim kepada manusia yang lain atau kepada makhluk yang lain, maka manusia ini bakal lebih hina bahkan dibandingkan dengan hewan sekalipun. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Intinya ketika manusia berilmu dan beramal, dia akan mendapatkan kemuliaan, bahkan kemuliaan yang sangat sempurna seperti mengalahkan kemuliaan malaikat. Dan sebaliknya, jika manusia tanpa ilmu, tak menggunakan akalnya, bermaksiat kepada Allah, zalim kepada manusia atau makhluk yang lain, maka akan mendapatkan kehinaan, bahkan lebih hina daripada hewan sekalipun. Wallahu a'lam.